Perjalanan melalui waktu sejarah Albania dari era Illyria hingga era modern. Bayangkan sebuah tanah di mana gema pertempuran kuno bercampur dengan bisikan diplomasi berusia berabad-abad, di mana orang-orang yang tangguh telah menahan gelombang kerajaan dan ideologi. Ini adalah Albania, sebuah negara dengan sejarah yang kasar dan dramatis seperti lanskapnya. Dari bangsa Illyria hingga saat ini, masa lalu Albania adalah permadani yang dijalin dengan benang penaklukan, perlawanan, dan kelahiran kembali. Esai ini akan memandu Anda melalui era-era penting yang telah membentuk Albania, dari misteri Illyria kuno hingga tantangan dan pencapaian zaman modern. Fajar sejarah Albania ditandai oleh bangsa Illyria, sekelompok suku kuno yang dikenal dengan budaya prajurit dan tambang peraknya. Interaksi mereka dengan bangsa Yunani memperkenalkan mereka pada peradaban dan perdagangan perkotaan awal. Pada abad kedua SM, bangsa Romawi telah mengarahkan pandangan mereka ke Illyria. Penaklukan mereka membawa jalan, perkembangan kota, dan budaya Romawi, menanamkan benih pengaruh Latin yang akan bertahan selama berabad-abad. Pasca era Romawi, Kekaisaran Bizantium memegang kendali atas Albania, menanamkan agama Kristen Ortodoks dan praktik administratif Bizantium. Namun, abad ke-6 dan ke-7 melihat suku-suku Slavia menyusup ke Balkan, memperkenalkan lapisan budaya baru. Sementara itu, wilayah tersebut menghadapi serangan tanpa henti oleh bangsa Goth, Hun, dan Avar, yang masing-masing meninggalkan jejak mereka di wilayah Albania. Akhir abad ke-14 dan awal abad ke-5 menandai kedatangan Kekaisaran Ottoman di Albania. Jatuhnya Shkodra pada tahun 1479 menandai momen yang menentukan, menempatkan Albania tepat di bawah kendali Ottoman. Di tengah era gelap ini, bersinar suar harapan Gjergj Kastrioti, lebih dikenal sebagai Skanderbeg. Perlawanannya yang sengit terhadap Ottoman dari tahun 1443 hingga kematiannya pada tahun 1468 menjadi legenda, meskipun pada akhirnya, Ottoman menang. Di bawah pemerintahan Ottoman, banyak orang Albania masuk Islam, yang membawa hak istimewa tertentu dan mengintegrasikan Albania ke dalam struktur administrasi dan militer Ottoman. Terlepas dari tekanan ini, identitas budaya dan nasional Albania tetap bertahan, didorong oleh kohesi dan peran internal. Abad ke-19 menyaksikan kebangkitan nasionalisme Albania, didorong oleh cengkeraman Kekaisaran Ottoman yang melemah. Liga Prizren pada tahun 1878 melambangkan upaya Albania yang bersatu untuk mengklaim kemerdekaan. Pada tanggal 28 November 1921, Ismail Kemali mendeklarasikan kemerdekaan Albania. Peristiwa monumental ini kemudian diratifikasi oleh kekuatan Eropa pada konferensi London tahun 1913. Meskipun bukan tanpa perselisihan wilayah dengan negara-negara tetangga selama Perang Balkan dan Perang Dunia Pertama. Setelah kekacauan Perang Dunia Pertama, Albania mendeklarasikan dirinya sebagai republik pada tahun 1920. Meskipun menghadapi ketidakstabilan politik internal dan ancaman eksternal, Albania mempertahankan kedaulatannya. Pada tahun 1928, Ahmet Zogu memproklamasikan dirinya sebagai Raja Zog A, membangun monarki yang akan berlangsung hingga invasi Italia pada tahun 1939. Pemerintahannya, meskipun ditandai dengan upaya modernisasi, juga dicirikan oleh praktik otoriter tunggangan pada pinjaman asing. Perang Dunia Kedua melihat Albania pertama kali di bawah pendudukan Italia dan kemudian Jerman. Kekacauan masa perang memberikan lahan subur bagi partisan komunis yang dipimpin oleh Enver Hoxha untuk mengatur dan mendapatkan kekuatan. Pada akhir perang, partisan komunis muncul sebagai pemenang, secara fundamental mengubah jalannya sejarah Albania. Rezim Enver Hoxha yang berlangsung dari tahun 1946 hingga 1985, ditandai oleh isolasionisme ekstrem dan kontrol totaliter. Ekonomi sepenuhnya dinasionalisasi, dan pertanian dikolektivisasi,
sementara Albania menjauhkan diri dari Uni Soviet dan negara-negara Barat. Pada tahun 1967, Hoxha mendeklarasikan Albania sebagai negara ateis pertama di dunia, melancarkan kampanye brutal melawan lembaga-lembaga keagamaan. Masyarakat berada di bawah pengawasan konstan, memastikan setiap perbedaan pendapat dengan cepat dan tanpa ampun ditekan. Kematian Hoxha pada tahun 1985 dan kepemimpinan Ramiz Alia selanjutnya memulai pembukaan Albania secara perlahan. Runtuhnya komunisme di seluruh Eropa Timur mendorong Albania menuju pemilihan multipartai pada tahun 1991, menandai awal era demokrasi baru. Transisi itu tidak mulus. Pada tahun 1997, Albania diguncang oleh krisis ekonomi dan politik yang parah, yang dipicu oleh runtuhnya skema piramida. Periode ketidakstabilan ini membutuhkan intervensi internasional dan menyiapkan panggung untuk pemulihan bertahap. Saat ini, Albania terus menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk korupsi politik dan keterbelakangan ekonomi. Namun, Albania telah membuat kemajuan dalam mereformasi sistem politik dan ekonominya. Upaya untuk bergabung dengan Uni Eropa sedang berlangsung, mencerminkan aspirasi Albania yang lebih luas menuju integrasi dengan Eropa Barat. Penjelajahan ini melalui koridor sejarah Albania mengungkapkan bukan hanya kisah bertahan hidup, tetapi narasi tentang ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Setiap era, dari zaman kuno hingga saat ini, menyoroti semangat gigih rakyat Albania dan perjuangan mereka yang terus-menerus untuk mengukir takdir mereka di jantung Balkan. Perjalanan melalui waktu sejarah Albania dari era Iliria hingga era modern. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Semoga dengan video yang singkat ini dapat menambah wawasan kita bersama tentang sejarah dunia. Salam sejarah kita.